Ini persoalan sampah di Kali Cikarang, Bekasi yang hingga saat ini tak kunjung terselesaikan. Dampaknya pun makin mengkhawatirkan. Sumber air untuk warga jadi berbau dan menghitam. Hamparan sampah sepanjang 1 km di tepi Kali Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi pemandangan yang terjadi sejak tahun 2015. Ya, 3 tahun berlangsung, sampah-sampah ini tak kunjung diangkut. Belum lagi banyaknya TPS liar yang kian membuat persoalan sampah bak gunung es. Mirisnya, sampah di tepi Kali Cikarang juga berada tepat di sepanjang Tol Cibitung Cilincing Seksi 2 dan 3 yang akan dioperasikan tahun ini. Titik lainnya yang juga menjadi biang sampah ada di Kali Cikarang di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi. Sejak 3 bulan belakangan, sampah rumah tangga kian parah hingga membuat sumber air warga berbau dan menghitam. Jadi sampah menumpuk, membusuk sehingga menimbulkan bau yang nggak sedap. Sehingga banyak warga yang mengeluh sebenarnya sih. Nah, terus lagi pengaruh sama air sumur. Air sumurnya juga butek, terus lagi ada yang menggunakan air sumur itu gatal-gatal. Begitu besar harapan warga supaya carut-marut masalah sampah segera teratasi agar tak sampai berdampak pada kesehatan umat manusia. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim. Miris sekali kita melihat pemandangan tadi di mana tumpukan sampah ini sudah ada bertahun-tahun lamanya. Semoga ada langkah konkret dari pemerintah di daerah setempat. Ustaz Arifin, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang notabene sebagian besar adalah umat Islam, tapi masih belum sadar akan kebersihan lingkungan? Ya, terima kasih Kak Utri. Ini mungkin penyebabnya tidak satu ya, saya kira. Ada bisa jadi pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kota Bekasi itu mungkin juga ikut berperan. Nah, saya kira mereka ikut bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian, kebersihan air yang mengalir di tanah masyarakat itu. Yang kedua mungkin juga ada faktor masyarakatnya yang memang tidak menjaga gitu ya, tidak menjaga dengan baik sehingga kemudian sampah menumpuk di mana-mana, bahkan di sumber-sumber air yang seharusnya bersih yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitar. Nah, saya ingin mengaitkan ini sebenarnya dengan persoalan keimanan karena di dalam hadis Rasulullah SAW kan menyebutkan bahwa al-tahur syatrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ada yang mengatakan an-nazafatu minal iman, tapi yang nazafah itu ternyata bukan hadis tapi terjemahan lah kata lainnya ya. Yang jelas bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Artinya kalau kita tidak bisa melaksanakan pola hidup bersih, sama saja kita kurang beriman gitu. Iman kita tidak sempurna, iman kita cacat. Nah, apalagi saya pernah mendengar dulu ada di satu wilayah di Indonesia Tengah gitu ya, di Nusa Tenggara Barat, itu ada pihak-pihak non-muslim yang protes. Kalian ini konsumsi airnya banyak gitu. Kalian wudhu setiap mau sholat, mandi. Tapi kalian tidak ikut menjaga kebersihan air. Nah, itu sebetulnya kan tamparan buat kita. Kita mengkonsumsi air banyak, ya, wudhu setiap kali mau sholat, tapi kita sendiri tidak menjaga kebersihan air yang menjadi sumber untuk kita berwudhu itu. Jadi terbukti tadi ada orang yang sampai gatal-gatal menggunakan air sumurnya sendiri karena sudah tercemar oleh sampah dan kotoran yang ada di air yang mengalir di situ. Nah, sekali lagi ini persoalan tidak sederhana, ini persoalan terkait dengan keimanan, syatrul iman. Itu kalau kita lihat dari sisi kebersihannya ya. Dari sisi lain, bahwa keadaan yang semacam ini mengganggu menimbulkan polusi udara, mengganggu kenyamanan, mengganggu orang banyak, itu juga satu hal yang ditekankan dalam hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan bahwa salah satu tanda atau cabang dari keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq. Artinya kita menyingkirkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain di jalan. Entah itu paku, entah kerikil, entah apa saja yang kira-kira mengganggu orang lain. Nah, ini juga begini dalam hal ini, kalau sudah mengganggu kehidupan orang banyak, itu kita kalau kita biarkan, itu sekali lagi kembali kepada yang tadi, iman kita tidak kuat gitu.
kita menyepelekan hal-hal yang semacam ini dengan mungkin ada yang beranggapan itu bukan tugas saya yang penting saya udah sholat, saya udah puasa. Oh tidak, kita berpuasa iya, kita sholat iya, tapi menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama itu juga bagian dari keimanan. Jadi saya kira jangan disepelekan, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat yang berada di tempat lokasi yang terkena dampak ini. Saya kira semua kita harus bersama-sama mengatasi persoalan ini supaya semuanya merasa nyaman, termasuk ibadah dan keimanan kita di mata Allah juga dinilai benar gitu loh, tidak cacat. Saya kira gitu ya Kak Utri. Ya, berarti yang namanya jaga kebersihan itu adalah tanggung jawab seluruh umat manusia ya Ustaz ya.